Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga ini saya membahas pertandingan Atalanta menghadapi Cremonense ya. Dan mudah-mudahan untuk laga malam hari ini lebih baik ya. Terlihat di laga ini Atalanta dengan formasi 3-4-2-1, Cremonense dengan formasi 3-5-2. Terlihat di laga ini dua pemain akan absen untuk Atalanta. Cremonense sekitar ada 5 pemain ya. Klasemen sementara dalam lanjutan Serie A Italia, tuan rumah Atalanta berada di peringkat 7 dengan meraih 36 poin, sedangkan Cremonense berada di peringkat 23 dengan 23 poin ya. Forma kandang Atalanta itu bagus, forma kandang Atalanta. Jadi kesimpulan Atalanta sangat baik bermain kandang, sedangkan Cremonense tandang tidaklah begitu bagus. Ya, cukup sama. Jadi kemungkinan kedua tim akan mampu mencetak gol, skor nampaknya akan tercipta 3 gol ya untuk laga ini. Kemudian memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan AS Roma menghadapi Cagliari ya. Terlihat di laga ini Roma dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Cagliari dengan formasi 3-5-2. Terlihat di laga ini tuan rumah AS Roma sekitar ada 7 pemain mereka yang akan absen di laga ini dan 5 pemain dari tim tamu Cagliari ya. Klasemen sementara Roma berada di peringkat 5, sedangkan Cagliari berada di peringkat 12. Forma kandang Roma oke bagus, tandang Cagliari tidak baik. Jadi untuk laga ini masih terbuka lebar untuk Roma bisa meraih kemenangan di kandang, mungkin hanya selisih 1 gol saja ya. Selanjutnya saya pergi ke La Liga Spanyol ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Villarreal menghadapi Espanyol. Terlihat dari 5 laga terakhir untuk kedua tim ya. Seperti ini. Oke, belum meraih kemenangan untuk kedua tim Villarreal dan Espanyol. Terlihat dari line up pemain 4-4-2 tuan rumah Villarreal, sedangkan Espanyol dengan formasi yang sama 4-4-2 ya. Oke, terlihat di laga ini ada 7 pemain akan absen untuk Villarreal, 3 pemain dari tim tamu Espanyol. Forma kandang Espanyol dan Espanyol dan Villarreal. Oke, ini sangat baik. Kemungkinan kedua tim dalam forma cetak gol di laga ini nampaknya akan ada. Kemungkinan skor ini lebih dari 2 gol ya. Itu menurut versi saya, mengingat kedua tim dari 5 laga terakhir masih belum meraih kemenangan. Kedua tim masih berpotensi untuk bisa mencetak gol ya. Oke, next selanjutnya dari Inggris Championship ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Sheffield United menghadapi Middlesbrough. Terlihat di laga ini Sheffield United dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Middlesbrough di laga ini dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini ya 3 pemain akan absen untuk tuan rumah Sheffield, sedangkan Middlesbrough ada 5 pemain ya. Klasemen sementara Middlesbrough peringkat 2, sedangkan tuan rumah Sheffield peringkat 16, dan peringkat sangat jauh. Oke, dan terlihat Middlesbrough selisih 1 poin dengan puncak klasemen yaitu Coventry ya. Jika meraih kemenangan Middlesbrough, mereka akan menggeser Coventry, sedangkan Sheffield berada di peringkat tengah ya. Nah, jadi untuk laga ini apa yang terjadi untuk laga ini sedikit melihat ya dari head to head ya. Karena memang Sheffield sangat bagus menghadapi Middlesbrough saat bermain kandang, tetapi untuk laga kali ini saya mengira sangat sulit untuk Sheffield bisa menumbangkan Middlesbrough ataupun meraih 3 poin. Ada 2 kemungkinan Middlesbrough bisa meraih kemenangan di laga ini ataupun 90 menit bisa berakhir di skor imbang. Kemudian saya membahas pertandingan dari Denmark Superliga ya. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Aarhus menghadapi Odense. Terlihat di laga ini Aarhus dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Odense dengan formasi 4-4-2. Oke, kedua tim sama-sama memiliki 1 pemain akan absen. Klasemen sementara Aarhus puncak klasemen ya. Selisih 1 poin ya dengan Midtjylland. Jika imbang ini cukup berat, kemungkinan Aarhus bisa meraih kemenangan menghadapi Odense. Dari head to head di mana Aarhus ini cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Odense ya. Jadi untuk laga ini saya mengira walaupun begitu, karena memang melihat dari 5 laga terakhir cukup baik untuk Aarhus dan performa Odense masih kurang begitu baik ya menurut versi saya sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan laga ini Aarhus bisa kembali meraih kemenangan. Selanjutnya saya membahas pertandingan tuan rumah Famalicão menghadapi AFS ya. Klasemen sementara ini Famalicão peringkat 8, sedangkan AFS ini juru kunci dari Liga Portugal ya, hanya mampu meraih 5 poin dari 20 laga, kebobolan 51 gol dan mampu mencetak 14 gol dari 20 laga. Jadi untuk laga ini nampaknya masih Famalicão bisa meraih kemenangan di kandang. Kemungkinan skor di laga ini 2-0 ya, 2-0 ataupun 3-0 ya untuk kemenangan tuan rumah Famalicão. Dan memasuki laga terakhir, saya membahas pertandingan FC Porto menghadapi Sporting Lisbon ya, masih di Liga Portugal. Terlihat di laga ini 4-3-3 dengan formasi tuan rumah Porto, sedangkan untuk Sporting Lisbon dengan formasi 4-2-3-1. Kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain mereka yang akan absen di laga ini. Terlihat di laga terakhir, Porto menelan kekalahan sama menghadapi Casavia di lanjutan Liga Portugal ya. Sedangkan Sporting Lisbon beraih kemenangan extra time saat menghadapi AGF dari Portugal Cup ya.
Head to head terakhir kemenang Porto di kandang Sporting dengan skor 2-1. Forma kandang Porto imbang dan kemenangan Porto. Masih tetap nampaknya masih ada dua kemungkinan untuk laga ini. Melihat dari poin ini cukup jauh. Porto 55 poin dari bawah 20 laga, 4 poin ya tepatnya ya, selisih 4 poin untuk kedua tim. Kemungkinan Porto bisa meraih kemenangan 90 menit ataupun imbang ya. Substitution for Portugal, number 7, Cristiano Ronaldo. Coming on the field is number 9, Gonzalo Ramos.
Added minutes has been indicated.